Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal melayat sebuah rumah di Padang Sidempuan, ludes terbakar. Api diduga menjalar ke rumah di samping. Diduga depresi, seorang pemuda di Padang Sidempuan tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menemukan surat suara yang robek saat penyortiran dan pelipatan kertas suara. Ditinggal penghuninya melayat sebuah rumah di Padang Sidempuan ludes terbakar. Api bahkan menjalar hingga 2 rumah dekatnya turut luluh lantah dilalap api. Kepanikan terjadi saat api berkobar melalap sebuah rumah di permukiman padat di Jalan Yosudarso, Kota Padang Sidempuan, Sabtu pekan lalu. Warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah meluasnya api. Namun rumah semi permanen yang terbakar banyak menggunakan papan, sehingga api dengan cepat membesar dan menjalar ke 2 bangunan lain di dekatnya. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang sedang ditinggal penghuninya melayat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kalau nggak salah aku mau melayang meninggal. Neng orang meninggal? Iya, saudara orang itu. Tidak. Di Kampung Lare. Ya. Kampung Lare. Iya. Jadi ini kosong tadi tiga-tiga, enggak satu aja? Oh, yang apa tadi cuma satu yang kosong ini. Cuma satu yang kosong? Atas nama Mandiang Pak. Itu bang, tadi apinya dari mana bang? Dari bawah atau dari atas bang? Yang kita lihat bang? Dari atas, Pak. Dari atas ya? Ini ada berapa rumah ini bang? Kalau nggak salah 3 rumah. 3 rumah. 3 rumah ya? 3 rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Padang Sidempuan diterjunkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Seorang pemuda di Padang Sidempuan tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Ironisnya, tindakan ini dilakukan di hadapan 2 anak lainnya. Suasana duka menyelimuti keluarga Jaswadi di Jalan BM Mudah, Kelurahan Silandit, Padang Sidempuan. Korban tewas dengan luka parah di kepala, diduga dipukul dengan menggunakan balok kayu oleh anak sulungnya berinisial AL. Kejadian tragis ini berawal dari cekcok dan teriakan minta tolong dari rumah korban. Warga mendatangi rumah korban dan mendapati korban tergeletak berlumuran darah di kepala. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun beberapa jam kemudian korban meninggal dunia. Ada keributan di rumah itu, rumah kejadian. Setelah itu saya keluar dari kamar kan, saya tengok lari dari sini adiknya sama dikejar abangnya ambil kayu. Pokoknya di rumah korban ada yang minta tolong. Setelah itu saya ke sana kan, saya tengok sama ibu-ibu. Saya rupanya dia lari ke dapur adiknya nih, saya tengok ke dapur sudah terlihat di situ si korban. Siapa itu si korban itu? Ayahnya ini. Ayahnya si yang mukul. Iya, yang mukul saya belum tahu. Belum tahu kita siapa yang mukul. Udah berdarah-darah semua, mulutnya keluar darah. Setelah itu Belum diketahui pasti motif penganiayaan ini, namun menurut warga setempat, terduga pelaku diduga mengalami depresi sejak pulang merantau beberapa tahun lalu. Korban yang selama ini kerja serabutan juga harus mengurus sang istri yang tengah lumpuh akibat menderita stroke. Kebutuhan keluarga termasuk pengobatan sang ibu bertumbuh pada 2 anak korban yang juga sempat diserang pelaku. Kerabat korban sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Polres Padang Sidempuan tengah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang kabur usai memukuli ayahnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Bersembunyi di sebuah rumah kosong, seorang pelaku jambret yang kerap meresahkan masyarakat akhirnya dibekuk tim unit reserse kriminal Polsek Tanjung Muara. Dalam aksinya, pelaku mengincar wanita sebagai korban dan tidak segan-segan melukai korbannya.
Pelaku jambret bernama Dodi Prabowo ditangkap polisi di salah satu rumah kosong di Jalan LPG, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku tidak berkutik saat digerebek di lokasi persembunyiannya itu. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi. Saat beraksi, pelaku tidak sendiri, melainkan bersama Dedi Sanjaya yang sebelumnya sudah ditangkap polisi. Kedua pelaku jambret ini mengincar perempuan pengendara sepeda motor yang di dashboardnya diletakkan telepon genggam. Setelah target ditemukan, kedua pelaku merampasnya dan tak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam. Terakhir pelaku beraksi di Jalan Bangun Sari, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di mana pelaku dikejar korban dan diteriaki maling sehingga diamankan oleh warga. Sampai di Desa Tanjung Baru, dipepet oleh pelaku dan mengambil handphone yang diletakkan di depan sepeda motor korban. Kemudian korban terjatuh dan akibat dari kejadian tersebut, pelaku menggunakan sajam dalam modus operandinya. Setelah terjatuh, korban mengejar pelaku yang menggunakan Honda Beat. Ketika dikejar, ada lubang di jalan yang mengakibatkan pelaku terjatuh. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Manajemen PT PN 2 membantah keterlibatan pihaknya dalam isu kematian belasan lembu milik warga di Desa Tanjung Mulia, Deli Serdang. Sebelumnya beredar isu ternak warga diracun soda api karena lembu dan kambing selalu berada di lahan perkebunan PT PN. Aduh, mati aku. Kasus kematian 19 ekor lembu atau sapi milik warga di area perkebunan pada 2 Januari lalu terus berlanjut. Pengelola PT PN 2 yang berada di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, membantah bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan dari pihak perkebunan. Sebelumnya warga yang memiliki ternak tersebut memprotes pihak perkebunan karena didapati ternak milik mereka mati mendadak usai memakan tahu goreng yang berisi soda api di area perkebunan. Menurut warga, kematian ternak sudah terjadi 2 kali dalam sepekan ini. Kematian lembu pada Selasa sore 2 Januari lalu, seluruh warga kemudian menuduh pihak PT PN 2 sebagai pelaku utama karena terjadi di lahan perkebunan. PT PN 2 menyatakan tidak ada kaitannya kematian lembu dengan pihak perkebunan. Pihak PT PN 2 selalu mendapat perlawanan dari warga ketika mengimbau warga agar tidak menggembala ternak mereka di lahan perkebunan. Tidak ada boleh ternak masuk ke seluruh areal tanaman kelapa sawit. Tidak ada. Pemadatan tanah, kalau di sawit muda terlebih, TU, TBM, tanaman muda, memakan daun sawit, sangat merusak. Jadi di seluruh perkebunan di Indonesia ini tidak ada izin menggembalakan ternak di area perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk pemberitahuan kepada masyarakat, kami melakukan himbauan melalui banner, spanduk, surat, larangan langsung. Yang terjadi apa? Perlawanan, kadang pertengkaran, perdebatan dengan tim pengamanan, seperti itu. Tentang kejadian kemarin kita prihatin, sangat prihatin. Tapi tidak ada hubungan kematian ternak lembu itu yang larangan masuk perkebunan. Kami cukup mentolerir agar ternak itu digembalakan ke sawit-sawit tua yang sudah tinggi untuk meminimalisir kerusakan kelapa sawit. Pihak PT PN 2 rencananya akan mendatangi warga untuk menjelaskan kejadian ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.